Dia berhenti di depan kamar Lian. Pintu kamar Lian terbuka, seseorang masuk. Lian tersenyum berpikir itu adalah Sungmo. Dia turun dari ranjang lalu mengintai di balik tirai. Begitu orang itu mendekat, Lian langsung menggulung orang itu dengan tirai. Lian meringis menahan sakit di perutnya. Kenapa lama sekali? Aku menunggumu. 내가 널 얼마나 기다렸는지 아냐? Desember 2005, Sungmo mengintip dari lubang pintu dan melihat pria bermasker yang sedang mengintai rumahnya dari apartemen seberang. Sungmo segera mengunci pintu, lalu memberitahu ibunya kalau dia ada di sini. Dia meminta ibunya untuk melakukan persis seperti apa yang dia katakan. Pria bermasker menyeret kopernya. Melihat pintu apartemen Sungmo terbuka, dia bergegas masuk, lalu menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Pria itu lalu membuka kopernya lalu mengambil sebuah pisau. Bisakah kamu melepaskanku? Lian tertegun mendengar suara Jae-in. Dia buru-buru menarik tirainya hingga Jae-in hampir terjatuh. Aku dengar dari Daebong kamu ditikam. Jae-in menatap Lian sinis. Bagaimana jika melatihmu akan membuatku bodoh juga sepertimu? Lian terkejut. Kamu sudah memutuskannya? Ya, aku datang untuk mengatakannya. Jae-in mengulurkan tangannya yang terbungkus lengan bajunya. Lian menyambut uluran tangan Jae-in. Di luar, pria bermasker berdiri memperhatikan ruang rawat Lian. Tim investigasi kasus koper melakukan meeting. Sungmo menjabarkan apa yang sudah mereka temukan mengenai identitas korban dan juga dugaan adanya orang lain yang menggunakan identitas Kang Hisuk untuk bekerja sebagai pengasuh. Detektif Lee berkomentar, kalau bisa saja Kang Hisuk palsu yang membunuh Kang Hisuk asli, atau bahkan mungkin juga membunuh Park Suyung, korban dari kasus koper pertama. Jisoo menambahkan kalau Kang Hisuk palsu memakai cincin. Sungmo bilang mereka harus mencari tahu kapan korban menghilang untuk mengidentifikasi tersangka. Jae-in duduk di halte bis. Sungmo lewat, Jae-in pun akhirnya naik ke mobil Sungmo. Sungmo senang saat tahu Jae-in setuju membantu Lian. Detektif Lee membawa laptopnya ke meja Jisoo dan menunjukkan rekaman CCTV yang sudah dia selidiki. Dia bilang wajah pelaku penusukan An tidak terlihat di CCTV. Tempat An ditusuk tidak ada kamera CCTV. Black box dari mobil yang terparkir. Bukankah itu akal sehat mendasar? Jaksa Kang pasti sudah melakukannya. Sungmo membawa Jae-in ke kantornya. Dia memberikan buku catatan yang dia tulis tentang kemampuan Lian. Misi ini dianggap tuntas jika dia bisa membacaku. Jae-in memasang tanda libur di pintu kantor karena ini hari Minggu. Dia pergi ke penjara untuk menjenguk ayahnya. Pak Yun duduk di depan Jae-in sambil tersenyum. Sudah lama tidak bertemu. Jae-in minta maaf karena lama tidak berkunjung. Jae-in menundukkan kepalanya menahan perasaannya. Tanpa berbasa-basi, aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Jangan membuang waktumu. Ayah tidak mau kamu menjadi seperti ayah. Jalani saja hidupmu. Sudah terlambat untuk mengubah apapun. Pergilah, jangan datang ke sini lagi. Pak Yun berdiri. Jae-in duduk di kantor sambil membaca buku catatan Sungmo. Tertulis di sana kalau An benci keramaian. Tapi dia suka pergi ke taman untuk membaca orang-orang yang tidak ditentukan. Ini dia, gumam Jae-in. Lian menghentikan mobil di depan kantor Jae-in. Dia lalu melempar kunci mobilnya pada Daebong. Tiba-tiba terdengar suara Sohyun yang sedang menyuruh anak-anak masuk ke kelas. Daebong melepas sabuk pengamannya dan turun dari mobil sambil tersenyum karena melihat pujaan hatinya. Lian masuk kantor Jae-in. Jae-in sudah menyiapkan kue beras dan minuman untuk Lian. Lian sangat senang karena Jae-in membuatnya sendiri. Lian menyuapkan kue beras ke mulutnya. Wajahnya yang tadi dihiasi senyum, kini berubah. Dia kepedasan. Itu mustard, dan kamu tidak bisa membacanya. Ikut aku. Jae-in berjalan sambil memberi pidato panjang lebar pada Lian. Mereka melewati Daebong yang sedang mengintip Sohyun menari bersama anak-anak TK. Jae-in menyuruh Lian belajar keras selama 3 bulan sebagai ganti karena dia sudah menyia-nyiakan waktunya selama bertahun-tahun. Ternyata Jae-in mengajak Lian ke perpustakaan. Dia memilih buku-buku yang harus Lian baca. Lian harus membaca 10 buku setiap hari sampai Jae-in pulang kerja. Dr. Hong menatap lesu mayat Kang Hisuk. Jisoo datang menghampirinya. Aku pikir kasus ini bisa selesai setelah aku mengidentifikasi korban.
Tidak ada yang mudah. Kamu sudah menemukan Kang Hisuk palsu? Tidak, tapi ada satu orang dari panti jompo yang mengingatnya. Sebuah sketsa sedang dibuat. Mulai hari ini, kasus ini akan dibuka untuk umum. Dr. Hong melanjutkan. Aku bilang dia cuti sore, yang berarti ruang autopsi akan kosong. Baru deh Jisoo paham. Dr. Hong memberikan ID cardnya lalu pergi. Lian merenggangkan badannya karena lelah membaca. Tiba-tiba terdengar suara alarm peringatan. Seorang pengunjung kedapatan membawa buku dari perpustakaan di dalam tasnya. Tapi pengunjung itu menyangkal dan mengaku bukan dia yang memasukkan buku itu. Karena merasa tidak bersalah, dia memanggil Jae-in ke sana. Lian bertanya apa kasus seperti ini skornya tinggi, apa dia perlu membantu Jae-in. Diam-diam, Lian menyentuh buku yang dipegang penjaga perpus. Dia melihat tangan bercat kuku merah yang memasukkan buku itu ke dalam tas si pengunjung. Permisi, aku melihat siapa yang meletakkan buku ini di dalam tasnya. Pelakunya adalah orang yang memiliki kuku berwarna merah. Jae-in berkeliling memeriksa kuku para pengunjung. An yakin dia melihatnya. Si pengunjung menduga pelakunya sudah lari. Seorang pengunjung wanita kesal karena menurutnya Jae-in, Lian dan si tersangka mengganggu belajarnya. Dia bangkit dari duduknya dan berniat pergi. Jae-in melihat kuku merah menempel di celana pengunjung itu. Pengunjung itu panik dan segera mengibaskannya hingga kuku itu jatuh ke lantai. Dia mengaku bukan dia pelakunya. An mengambil kuku itu dan melihat pelaku yang menyopoti kuku-kuku palsunya dan memasukkannya ke dalam buku. Saat dia membawa buku itu, tidak sengaja salah satu kukunya jatuh ke bangku si pengunjung wanita tadi. Jae-in meminta kuku itu. Ada seseorang yang aku curigai. Jae-in menghampiri seorang wanita berkacamata. Dia bilang saat tadi memeriksa kukunya, kuku wanita itu ada yang terkoyak. Mungkin itu terjadi saat membuka kuku palsu Anda. Anda juga tahu, DNA juga bisa diambil dari kuku. Jae-in menunjukkan kuku palsu di tangannya. Haruskah aku memanggil Anda setelah aku mendapatkan hasil tes DNA? Atau aku minta Anda untuk minta maaf di sini? Akhirnya wanita berkacamata meminta maaf. Lian ketiduran saat belajar. Banyak kertas bintang yang tertempel di badannya. Lian terbangun saat mendengar getaran ponselnya. Ada panggilan dari Jisoo. Jisoo minta mereka bertemu di ruang autopsi. Lian sangat senang. Jisoo menyetir mobil sambil memikirkan kenapa Sungmo meminta Jae-in mengajari Lian. Lian mengajak Jae-in ikut ke ruang autopsi. Sejujurnya, aku tidak berharap banyak darinya, ujar Jisoo pada Jae-in. Aku membawa An ke sini 10 kali, semua 10 bacaan itu gagal. Lian bersiap melakukan psikometri, tapi Jae-in mencegahnya. Menurutnya, An bisa saja mendapat bacaan dan melihat sesuatu. Tapi An juga pasti akan kebingungan dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang dilihatnya. Jae-in minta Jisoo memberikan berkas kasusnya dan dia akan membantu Lian memahami kasus itu dalam waktu 1 jam. Baiklah, aku mengerti maksudmu, aku akan membawa berkasnya. Jisoo terkejut saat pintu lift terbuka dan melihat Sungmo ada di dalamnya. Jisoo masuk dengan gugup takut ketahuan membawa An ke ruang autopsi. Jisoo mengaku kalau An dan Jae-in ada di ruang autopsi. Sungmo menduga Jae-in yang minta data itu karena kalau An tidak mungkin. Seperti yang diharapkan, gumam Sungmo. Jisoo memperhatikan Sungmo yang tersenyum. Petugas Yun kan, orang yang ingin An baca sesuai permintaanmu. Ini tidak adil. Kita berpas-pasan, tapi aku tidak bisa melihatmu kecuali kamu memberitahuku. Pintu lift terbuka. Jisoo segera keluar dengan wajah kecewa. Ayah Yun Jae-in adalah Yun Tae-ha, pelaku dari kasus Yung Sung. Aku akan ke ruang otopsi dengan sketsa. Jisoo tampak tertegun mendengar informasi yang baru saja dia terima. Jisoo terus memperhatikan Jae-in. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Pria bermasker ada di depan apartemen Sungmo. Ternyata waktu dia datang dengan berpura-pura mengantar paket, dia memasang kamera tersembunyi di lorong sehingga sekarang dia tahu password apartemen itu. Begitu dia masuk, putih salju tak berhenti menggonggong. Pria itu masuk ke kamar Sungmo. Setelah melihat-lihat sebentar, dia keluar. Dia lalu mengambil foto Sungmo kecil bersama ibunya. Aku menemukanmu, gumamnya. Sketsa wajah Kang Hisuk palsu keluar. Petugas segera memberikannya pada Sungmo. Lian melakukan psikometrinya sekarang. Lian menyentuh tangan Kang Hisuk lalu memejamkan mata. Dia melihat seorang pria menyeret sebuah palu. Lalu terlihat beberapa orang yang berdiri mengelilingi Kang Hisuk yang terbaring dengan darah di kepalanya. Pria yang membawa palu merunduk.
미안한데 그분 Lian melepas sentuhan tangannya, dia memegangi kepalanya, lalu mengedip-ngedipkan matanya. Dia terbaring di lantai. Jae-in menyuruh Lian tidak perlu terburu-buru. Tenanglah, apa yang kamu lihat? Lian memejamkan mata mencoba mengingat apa yang dia lihat tadi. Koper hitam, sebuah palu, dan di visinya dia melihat wajah Kim Gap-yong, petugas asuransi yang jadi saksi. Lian membuka matanya dan seorang pria tampak di suatu tempat. Pria bermasker sedang duduk di depan tong dengan api yang membara sambil menatap foto Sungmo kecil dan ibunya. Aku yakin pernah melihatnya. Lian berlari ke meja tempat berkas tadi. Dia menunjuk foto Kim Gap-yong. Lian terus memegangi kepalanya. Dia terlihat kesakitan. Beberapa detik kemudian dia ambruk ke lantai. Jae-in dan Jisoo sontak terkejut dan langsung mendekatinya. Mereka berusaha menyadarkan Lian, tapi Lian akhirnya kehilangan kesadarannya. Dia pingsan. Sungmo masuk saat itu. Pak Yun lagi-lagi tampak melamun di saat teman-temannya sudah tertidur. Dia lalu masuk ke kamar mandi kemudian mengaitkan kain ke jendela. Pak Yun naik ke ember yang sudah dia balik. Beberapa saat kemudian, Lian sudah duduk di kursi dikelilingi Sungmo, Jisoo dan Jae-in. Jadi Kim Gap-yong yang membunuh dua wanita di dalam koper, tanya Sungmo. Ya, tapi sepertinya dia mengikuti perintah. Lian menirukan kata-kata Kim Gap-yong. Maaf, tapi klienku tidak menginginkan jalan keluar. 뒤탈이 없길 바라신다. Jisoo mengambil sketsa wajah Kang Hisuk palsu lalu bertanya pada Lian apa dia melihatnya dalam visinya. Lian bilang tidak. Jae-in bertanya-tanya, mungkinkah pelaku memerintahkan pembunuhan untuk mengambil identitas korban. Sungmo mengambil kesimpulan kalau kesaksian Kim Gap-yong waktu itu palsu, sedangkan Jisoo penasaran siapa sebenarnya wanita yang ada dalam sketsa itu. Mereka berempat keluar. Jisoo memuji kerja bagus Lian dan Jae-in. Jae-in berkata kalau dia ingat segalanya tentangmu sejak 2 tahun lalu. 네가 좀 특이했어야 말이지. Ponsel Jae-in bergetar. Jangan terkejut dan dengarkan kakak iparku, ayahmu. Jae-in segera berdiri, berharap ada taksi lewat. Tiba-tiba Jae-in sesak nafas. Dia terduduk di lantai sambil memegangi dadanya, dan sayangnya dia tidak membawa kantong kertasnya. Lian panik. Dia lalu melepas mantelnya dan menutupi Jae-in dengan itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu mengizinkannya. 봉투 없어? 너 허락하기 전에 너 안 만져.